Tribuners, senang sekali saya Injelita Karul. Saat ini Tribuners kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata, yaitu Ibu Femi Montang. Halo Ibu, apa kabar? Halo Injili, tercinta. kabar baik. Luar biasa nih Bu, penampilan hari ini cantik ya Bu ya. Mantap. Dari mana nih Bu, kalau boleh tahu? Habis dari acara mana nih? Habis selesai acara upacara adat pernikahan. Upacara adat pernikahan. Ya, jadi Tribuners, Ibu Kadis ini merupakan Ibu Kadis di Kepulauan Sangihe ya Bu ya saat ini, dan kita akan tanya-tanya nih Tribuners mengenai hari ini yang Injil lihat Ibu Kadis dengan penampilan kondenya juga nih Bu. Bisa diceritakan nih Bu tentang busana dan model konde Bu Kadis hari ini nih Bu? Baik, busana yang saya gunakan adalah busana adat. Untuk sanggulnya namanya boto pusige ya. Bentuknya seperti kerucut ya, kerucutnya menghadap ke atas dan yang memiliki arti bahwa ucapan syukur bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Yang Maha Kuasa, sehingga bentuknya kerucut menghadap ke atas seperti kue. Kue tamo juga kan sama bentuknya, jadi memiliki arti yang sama. Kalau untuk baju namanya laku tepu. Laku tepu itu adalah baju resmi untuk upacara adat yang artinya sebenarnya tertutup, terbungkus dari atas sampai bawah. Wah, jadi ini memang busana penampilan adat Sangihe ya Bu? Iya. Menarik banget nih. Jadi untuk warna-warnanya sendiri Bu, ada memang penentuan dari setiap tamu atau bagaimana Bu? Iya, jadi untuk warna, untuk pimpinan atau yang dirajakan di sebuah acara itu pasti menggunakan warna kuning ya, untuk raja. Dan biasanya itu misalnya dalam pernikahan pengantinnya, untuk misalnya acara pemerintahan itu biasanya yang pemimpin pemerintahan. Kemudian ada warna untuk, biasanya ungu itu digunakan untuk tua-tua adat dan tua-tua agama. Jadi ada warna-warna penentuan sendiri ya Bu ya? Ya, sehingga untuk kuning tidak bebas digunakan. Oh, jadi tidak semua bebas menggunakan warna kuning ya Bu? Hanya ya? Pemimpin pada acara tersebut. Wah, menarik banget nih Tribuners. Jadi ada sedikit tahu tentang adat yang ada di Sangihe ya Bu ya, mengenai busana. Ternyata dari konde juga dan busana adat Sangihe cukup menarik dan menjadi suatu yang bisa diikuti juga ya Bu ya, bisa dilihat juga di dalam suatu acara juga di Sangihe. Nah Bu, mengenai kita tanya-tanya nih Bu tentang profil dari Ibu Kadis nih Bu. Bisa diceritakan nih Bu dari pendidikan Ibu Kadis sejak SD hingga meraih gelar magister nih Bu. Seperti apa nih Bu? Mungkin para Tribuners ingin tahu kan ceritanya Ibu Kadis sampai dengan saat ini Bu. Baik, saya TK SD, awalnya itu SD sampai kelas 2 itu di Sulawesi Tenggara. Wah, di Kendari. Ya, karena waktu itu saya ikut OPA dan kebetulan OPA kerja di sana. Selanjutnya kelas 2 pertengahan pindah ke Manado. Jadi saya sekolah di Manado itu di SD Negeri 10 Manado Utara. Manado Utara. Iya, selanjutnya SMP 3 sampai kelas 2. Terus di pertengahan kelas 2 saya pindah ke Jakarta. Waduh. Iya. Banyak perjalanannya ya Bu ya. Banyak pindah-pindahnya. Ya. Jadi SMP di Jakarta itu SMP 195, SMA nggak pindah-pindah, SMA 1. SMA 71 Jakarta Timur. Terus saya sempat kuliah juga di UKI. Wah, di UKI Bu ya. Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, tapi saya minta pindah ke Manado, pulang Manado, akhirnya ikut UMPTN dulu istilahnya, UMPTN, dan diterima di Fakultas Ekonomi Unstrat, jurusan akuntansi. Selesai S1,
saya diterima sebagai PNS, terus coba-coba apply beasiswa Australia. Wah. Dan diterima tahun 2003. Saya persiapan di Bali sekitar 9 bulan. Terus ke Australia 2004 sampai 2006. Kembali dan lanjut kerja lagi. Wah, mantap. Iya. Jadi memang pendidikan Ibu dari kecil udah kelihatan nih Bu, Pindah-pindah. pindah-pindah ya Bu ya. Dan bahkan sempat kuliah di luar negeri di Australia ya Bu ya. Iya. Nah, suka dukanya Ibu Kadis waktu kuliah di Australia seperti apa tuh Bu? Yang pasti pertama-tama kan jauh dari semua orang karena cuma sendiri. Iya. Itu bukan hal yang mudah. Namun karena rasa ingin tahu dan rasa ingin berhasil itu lebih besar dari ketakutan, jadi bisa bertahan. Iya. Jadi memang sendiri ya Bu ya di Australia ya Bu? Iya, ada teman-teman Teman-teman sih, iya. juga, teman-teman Manado Indonesia ya Bu ya? Yang lulus scholarship itu, jadi ada dari mana saja seluruh Indonesia. Kalau pengalaman di Australia Bu yang tidak bisa dilupakan ada tidak Bu? Iya. Apa Saya tuh? Bisa diceritakan? Iya, saya kerja, pernah jadi pelayan restoran, pernah kerja di kebun anggur. Iya, pengen cobain, dan ternyata kerja di kebun anggur itu bukan hal yang mudah. Itu benar-benar melelahkan, sekalipun memang penghasilannya sepadan ya. Wah, jadi Ibu Kadis sendiri punya pengalaman semasa kuliah ya Bu, bisa bekerja juga di luar negeri ya Bu. Iya. Mantap sekali nih Bu. Nah, kalau waktu kecil nih Bu, cita-cita Ibu Kadis itu apa sih Bu sebenarnya? Apa sudah ingin jadi Ibu Kadis nih? Seperti sekarang ini Dinas Pariwisata Bu. Awalnya saya ingin jadi dokter dari kecil. Kayak dulu kan anak-anak mau jadi apa? Jadi dokter. Ya. Sama tuh Bu kayak Iya. kayak gitu. Tapi setelah lulus SMA, pas mau pilih jurusan, kayaknya orang tua saya bertanya, kamu yakin? Bukannya kamu takut darah? Bukannya kamu takut suntik? Kamu kan serba takut kalau urusan dokter. Takutnya jangan sampai setelah kamu masuk malah tidak melanjutkan. Saya mempertimbangkan itu, dan katakan waktu usia saya lulus dan mencari tempat kuliah itu, waktu itu bidang akuntansi itu memang lagi dibutuhkan, dan setelah berdiskusi dengan orang tua, akhirnya saya memilih jurusan itu. Iya. Akhirnya ya Bu, Iya. tidak jadi cita-citanya dokter ya Bu ya, Enggak. karena memang ada rasa ketakutan itu ya Bu Iya. ya. Oke. Nah Bu, setelah kuliah Ibu bekerja menjadi ASN. Iya. ASN. Nah, sejak kapan nih Bu tugas pertama kali di mana tuh Bu dari Ibu Kadis sendiri waktu Baik. menjadi Jadi ASN? saya diterima menjadi ASN setelah lulus kuliah itu menjadi CPNS di Inspektorat Bitung. Jadi di Inspektorat Bitung itu saya langsung waktu itu CPNS langsung menjabat jadi bendahara inspektorat. Kemudian saya apply scholarship, dan karena lulus jadi posisi pada saat itu setelah 100% saya mendapat surat tugas dan diizinkan berangkat. Ya, pas kembali saya ditempatkan di keuangan karena kebetulan jurusan juga pada saat tugas belajar adalah Master of Accounting. Jadi berkarir di keuangan di Bitung. Di Bitung. Iya, di Bitung juga sempat beberapa kali pindah, sempat juga di Dinas Perizinan. Kemudian pindah ke sini, ke Sangihe tahun 2012. Tahun 2012. Iya, di keuangan juga. Jadi waktu itu dilantik sebagai sekretaris dinas, kemudian tahun 2015 menjadi kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah sampai tahun lalu 2021. Jadi 6 tahun lebih di keuangan. Jadi memang untuk awal karir sebagai ASN di Sangihe itu
di bagian keuangan ya Bu ya? Iya, Wah. sebagai sekretaris di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Sekretaris. Dari mulai sekolah sampai sudah lulus kuliah, Iya. kembali bekerja, ternyata di sekolah pindah-pindah, kerja juga pindah-pindah ya Bu ya? Iya. Waduh, menarik banget. Ada tidak Bu selama bertugas itu ada pengalaman yang tidak bisa Ibu lupakan? Yang pasti pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu adalah penyesuaian. Tapi penyesuaian itu justru membuat saya merasa lebih banyak mengetahui perbedaan, ya, perbedaan bahwa ternyata memang dunia ini intinya adalah bagaimana kita menerima perbedaan. Jadi semua jadi lebih tahu ya Bu, jadi Iya. mengerti dan jadi lebih belajar lagi ya Bu Iya. ya. Nah Bu, sejak kapan nih Bu mulai menjabat Kadis Pariwisata Sangihe nih Bu? Saya dilantik sebagai Kadis Pariwisata sejak awal November tahun 2021, tahun lalu. Tahun lalu ya Bu Iya. ya? Masih terbilang masih baru ya Bu? Masih baru, ya? sekitaran 5 bulan. Wah, nah bagaimana tuh Bu perasaan perbedaannya rasa dan kesibukan sebagai Kadis Pariwisata dengan tugas sebelumnya? Bisa diceritakan Bu? Iya, kalau tugas sebelumnya itu kan saya di kantor, di belakang meja istilahnya, mengelola administrasi, banyak mempelajari ketentuan-ketentuan dan aplikasinya dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah juga. Jadi tanggung jawabnya itu pasti. Nih, Ya, kalau di pariwisata itu lebih ke lapangan, saya dituntut harus memiliki inovasi, harus menciptakan sesuatu yang menarik, intinya untuk bisa menjadi daya tarik dan mendatangkan wisatawan. Jadi dua hal yang sangat berbeda dan saya sangat menikmati itu. Itu juga jadi tugas utama dan tantangan seorang Kadis Pariwisata bukan Bu? Kalau kerja di lapangan juga. Iya. Ya, Iya. pengalaman seperti apa tuh yang Ibu rasakan ketika dapat tugas di luar, di lapangan? Iya, waktu di keuangan kan saya jarang kena panas. Oke. Melihat Di ruangan terus ya, Iya, Bu, di ya? ruangan terus sejak matahari mulai terbit sampai matahari terbenam juga saya tidak melihat dunia luar. Tapi kalau di pariwisata itu saya sudah bersahabat dengan teriknya matahari dan alam. Ya. Dan masyarakat lebih bertemu secara langsung. Jadi lebih dekat dan lebih mengenal ya Bu Iya. ya, masyarakat secara langsung. Iya. Oke, menarik banget ya Tribunas perbincangan kita bersama dengan Ibu Kadis. Ternyata Ibu Kadis memiliki pengalaman dan prosesnya juga panjang ya Bu ya, dari mulai pendidikan dari kecil bahkan sampai dengan sekarang. Nah, kalau mengenai makanan nih Bu, tentang kuliner nih, apa ada makanan yang pantang dikonsumsi bagi Ibu Kadis? Kalau saya suka mencoba makanan baru, kemanapun saya pasti mau coba. Tapi saya masih belum bisa makan yang ekstrim-ekstrim, ya nggak berani. Yang Itu ekstrim, sih, itu ya, Ibu belum? kayak ular kayak gitu, belum. kayak monyet, tidak berani mencoba, oke. ya. Bukan belum, tapi tidak berani ya Tidak Bu ya? berani, tidak akan Ya, pernah. tidak akan. Wih, menarik banget nih Tribunas. Jadi kalau untuk makanan favorit dari Ibu Kadis apa nih? Sagu sih. Sagu ya. Iya. Aduh, sagu. Jadi favorit Ibu sagu ya. Iya. Oke. Kalau yang lain selain sagu ada tidak Bu yang di Sangihe? Yang pasti ikan sih. Ikan ya, Bu, ya? Iya. Ikan apa aja, ikan mau dibakar, mau diasinkan, apapun. Apapun. Iya. Pokoknya di Sangihe banyak kuliner yang bisa diicip ya Bu. Iya. Apalagi ikan dan juga Ikan. sagu. Iya, dan itu yang sagu. mesti Tribunas juga coba nih. Nah Bu, kembali nih Bu mengenai tugas pekerjaan juga nih Bu. Iya. Bagaimana sih Ibu membagi waktu antara pekerjaan di kantor dan tugas sebagai ibu rumah tangga Bu? Baik, anak-anak kan udah besar. Yang kakak sudah di Jakarta, dia sudah selesai sekolah. Jadi yang sekarang ini tinggal di Sangihe itu
adiknya yang sudah SMA. Jadi segala pekerjaan di rumah saya nggak mau pakai meminta bantuan misalnya orang untuk tinggal sama-sama ya, membantu supaya anak-anak juga bisa tahu kerja seperti itu. Jadi yang adik itu juga sudah secara pelan-pelan diajarkan untuk bisa melakukan pekerjaan di rumah. Jadi sharing. Dua bersaudara ya Bu ya? Iya, 2. Wah, menarik. Jadi memang tetap bisa ya, walaupun jauh tapi tetap dekat di hati ya Bu ya. Iya. Nah Bu, kelak jika sudah pensiun sebagai ASN nih Bu, apa rencana Ibu Kadis ke depan? Ya baik, sekarang saya itu sedang menyelesaikan program doktor yang rencana akan selesai di pertengahan tahun ini. Nah, pendidikan itu memang dengan niat saya ambil untuk persiapan pensiun karena sebagai peneliti itu banyak hal yang bisa dilakukan, bisa menjadi narasumber, bisa menjadi dosen pengajar dan sebagainya. Wah, Iya. menarik banget nih Tribuners. Terima kasih nih Bu Kadis sudah bisa diberikan waktu dan kesempatannya, bisa tahu juga mengenai perjalanan Ibu Kadis dari mulai pendidikan dari kecil bahkan sampai dengan saat ini. Nah Bu, sebagai closing statement nih Bu, apa harapan Ibu Kadis atau pesan juga nih Bu terhadap generasi muda saat ini Bu? Silakan. Oh ya, jadi melihat perkembangan zaman ya. Pesan saya bahwa anak-anak muda itu jangan cepat menyerah, raih pendidikan setinggi-tingginya, pelajari keterampilan, skill sebanyak-banyaknya, jangan cepat puas dengan apa yang sudah dimiliki, tetap terus memiliki hati dan kemauan untuk belajar karena ke depan persaingan itu pasti lebih ketat daripada persaingan yang sekarang, dan tuntutan terhadap pendidikan maupun skill pasti lebih tinggi daripada sekarang, sehingga mereka harus siap menghadapi masa itu. Oke, terima kasih Bu Kadis untuk waktunya, sudah bisa Injil wawancara, berbincang langsung dan bisa tahu juga menjadi inspirasi juga ke depan ya Bu, buat Injil juga semangat dalam berpendidikan maupun pekerjaan ya Bu. Terima kasih Bu Kadis untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Ya Bu. Dan demikianlah Tribuners bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Kadis Pariwisata Sangihe. Dan terima kasih untuk waktu dan Anda Tribuners yang sudah menonton perbincangan kami berdua saat ini. Saya Injilita Karur bersama dengan Femi Montang mengucapkan selamat dan salam sehat untuk kita semua.